ada yang bilang selingkuh itu gen. Katanya, iya kalau misalnya bapaknya suka selingkuh, biasanya anaknya juga. Hai guys, welcome to Gadis Gelas, The Girly Pot. Kita masih dengan guest kita hari ini. Ada Guling sama ada Bantal. Sini Bantal up. Iya dong. Ya, Bantal nggak kelihatan. Bantal nggak kelihatan kalau di situ. Ada Guling, hi all, ini Guling. Oke, kita nggak akan lupa lagi untuk memperkenalkan diri kita. Iya dong. Halo, aku Sabrina. Aku Sasa. Dan di Gadis Gelas Podcast ini kita bakal ngomongin banyak hal, mulai dari relationship, family, karir, self-development, pokoknya semua tentang cewek ataupun cowok juga ya. Betul. Dan sometimes juga kita tuh juga sering banget untuk kita lagi mau ya kayak gak cuman POV dari Sasa dan Sabrina doang, tapi kita juga kayak mau mendatangkan POV yang lain. Makanya kita juga undang beberapa guest untuk datang ke podcast kita. Dan kalau kalian punya kepikiran atau misalkan mau kayak mau dong ini masuk ke podcast kalian, kayak bakal cocok ya, atau bahas tema aja, biar kita bisa siapa tahu kontak orangnya dan siapa tahu mau datang ke podcast kita ini. Iya. Harusnya kita di sini ada tulisan ya, kayak Gadis Gelas Podcast gitu. Iya, tapi kan kita suka shootnya pindah-pindah. Iya sih, itu salah satu hal yang menurut aku kita lumayan suka sih, nggak tahu kenapa ya. Karena mungkin dreamnya adalah bisa bikin podcast sambil jalan-jalan. Gimana aja bisa bikin podcast. Jadi kita tuh mikir nggak apa-apa lah, kita nggak akan terikat sama satu studio. Benar. As long as we have mic, kita punya kamera atau phone, kita punya lighting, all good. Even kalau bisa kita nanti dreamnya adalah manifestasinya, kita bisa bikin podcast di luar negeri, di luar kota, di atas gunung, di pantai. Kayaknya it's a dream ya. Iya. Semoga ya. Amin dulu ya. Amin. Dan oh ya, kalian juga boleh cek karena kita setiap bulan Gadis Gelas tuh bakal buat offline event. Yes. Ya kan? Jadi kalian buat cewek-cewek yang mau ngobrol-ngobrol bareng kita. Pokoknya kita kayak mau buat suatu community buat cewek-cewek bisa saling sharing POV mereka lah semuanya. Betul. Gitu. Nah, kali ini kita tuh udah harusnya by the time ini keluar, video ini naik, kita udah 2 ya, Sap ya? Apanya? 2 event. Baru 1. Oh, kita baru 1. Iya. Benar, yang pertama itu kita ngerangkai bunga di Baleton Garden Kemang. Dan yang next ya kita punya yoga bareng. Iya, pokoknya nanti kalian cek aja IG-nya Gadis Gelas karena di situ bakal kita post persyaratannya gimana biar kalian bisa ikut. Betul, gitu. jangan lupa ya, karena setiap kali event kita cuma buat 10 orang aja sih. Iya, kita nggak banyak banget biar kayak lebih intimate juga. Betul. Gitu kali saya. Atau mungkin kalau kita, aduh si Guling kenapa lucu banget sih? Udah jabrik. Ini anjing aku guys. Tapi kapan-kapan anjing Sabrina juga datang ya ke podcast. Iya. Nah, oke. Di video kali ini kita mau membahas tentang apa? Oke, jadi video kali ini tentang relationship, tentang cowok dan cewek. Ya. Dan menurut gue juga lumayan seru. Nggak ada yang nggak seru. Pokoknya tema dari Garis Gelas tuh. Iya. Judulnya adalah Are Women Are More Loyal Rather Than a Man. Oke, jadi siapa yang lebih setia? Betul. Cewek atau cowok? Atau bahkan kan stereotipnya biasa cewek lebih setia lah, atau selingkuh itu lebih banyak cowok. Jadi cowok tuh lebih nggak setia daripada cewek. Jadi kita di sini mau bahas yang lebih nggak setia atau yang lebih setia itu cewek atau cowok. Coba komen dulu di sini semua yang lebih setia menurut kalian cewek atau cowok. Karena sebenarnya ya sejak sosial media tuh jadi marak banget kita tuh dulu mungkin gue juga mikirnya kayak cowok yang lebih banyak selingkuh gitu. Tapi lu lihat kan kayak di TikTok lah, di IG lah, sekarang tuh cewek-cewek, kasus-kasus cewek-cewek selingkuh tuh juga banyak. Benar. Jadi kayak gimana sih menurut kalian tuh kayak siapa yang lebih suka selingkuh gitu? Wah, menurut gue gini sih. Pada dasarnya ya kayaknya ya mau ngomong cowok lebih banyak selingkuh, tapi menurut gue tuh lebih kepada kasus cowok yang selingkuh itu biasanya lebih banyak di up daripada cewek yang selingkuh. Karena kenapa? Cewek yang lebih banyak bacot. Bener, kalau cewek cowok cewek lebih banyak bacot di Instagram daripada cowok. Mungkin kalau cowok istrinya selingkuh dia bacot juga males kali ya. Kayak
ya cewek kalau diselingkuhin tuh kita langsung bacot nih, aduh gue diselingkuhin, Bener. Kalau cowok diselingkuhin ya udah dia diem aja. Ya diem aja, Iya kan? palingan ya udah move on atau kayak gimana lah dengan hidupnya. Sama kan dengan kasus-kasus yang lagi marak terjadi. Iya. Kan memang kasus-kasus yang selalu di up tuh selalu suaminya yang selingkuh atau kayak pacar cowoknya yang selingkuh rather than ceweknya. Makanya menurut gue sebenarnya apakah kayak kalau mungkin stereotip ya, kita ngomongin fakta pada dasarnya kayak mungkin orang-orang ngomong ya pasti cowok lah. Lebih banyak selingkuh atau lebih nggak setia daripada cewek, tapi menurut gue belum tentu. Tapi ini kalau tadi kita sempat research, kalau menurut lo secara data gitu atau secara biologis kali ya, maksudnya hormon gitu, ya. Tadi kita udah research, nah itu gimana sih lebih potensial cewek atau cowok gitu? Jadi sebenarnya gini, kita mau ngomongin dulu ya definisi atau perspektif kita terhadap setia dan tidak setia. Jadi loyal itu apa sih? Kalau menurut KBBI, loyal itu sebenarnya lu itu stay atau berpegang teguh di satu hubungan terus gitu loh. Jadi kayak ya teguh dan menjalin hubungan. Artinya setia. Loyal itu setia dan teguh untuk menjalin sebuah hubungan. Itu yang kita bahas di KBBI. Tapi pada dasarnya menurut lu setia itu atau tidak setia itu diukur parameternya gimana? Ya lu komit pada satu orang gitu, kayak ya komitmen menjalani hubungan berdua gitu. Iya nggak sih? Tapi kan ya jadinya kalau lu melenceng-melenceng kayak kita bahas di video kita waktu awal-awal, kita lupa sih namanya, tapi tentang apa sih batas selingkuh lo. Iya. Itu tuh kayak ya ketika lu udah melenceng yang menurut kita itu selingkuh, ya berarti lu udah nggak setia dong. Iya, dan banyak kan masalah kasus yang mungkin masih bareng tapi ya perasaannya udah nggak ada secara emosional. Jadi kayak aduh udah lihat orang. Ya dia lihat orang uling. Jadi kalau kayak gitu guling. Ya udahlah. Nah kalau kayak gitu hitungannya tetap selingkuh, Jadi lu tetap nih, lu nggak kayak chat atau kayak ngapa-ngapain sama orang lain, tapi sebenarnya hati lu udah nggak sama dia. Itu apa hitungannya? Berat sih, bingung ya. Loyal itu kan ya maksudnya kayak being loyal is lu kayak megang komitmen lu sama satu orang. Tapi makanya kalau dibahas tuh kayak ya kalau lu masih sama satu orang tapi hati lu udah nggak di sana aja. Nah itu gimana? Ya mungkin kalau lu hati lu nggak di sana tapi lu hati lu nggak di orang lain, tapi lu tetap komit sama hati orang, berarti itu namanya masih setia. Iya. Betul. Tapi kalau misalkan dia itu udah nggak peduli sama pasangannya tapi walaupun masih bareng, ya mungkin lu tau gak sih yang kayak mungkin ya yang kayak udah berpasangan tapi ya udah lu main aja, dia main aja. Itu kayak, lo tau gak sih kayak tahu. yang udah emang gak jelas aja gitu. Itu namanya udah nggak susah setia. Udah nggak setia sih harusnya ya. Iya kan? Tapi kan tergantung, makanya dia di dunia ini tuh udah kayak lumayan abu-abu banget, heboh banget. Maksudnya kita juga tahu ada beberapa orang yang kayak gua nggak monogamous relationship dan masa banyak lah sekarang omongannya. Jadi kayak menurut gue tuh masalah selingkuh itu setiap orang pasti punya batasannya masing-masing. Setiap orang tuh punya kepercayaannya masing-masing terhadap konotasi selingkuh. Tergantung lu hubungannya sama pasangan. Tapi intinya being loyal is part of the commitment lu sama satu orang. Asin sama pasangan lu yang lu udah berjanji. Iya sih. Gitu sih. Tapi nih ya, kenapa tadinya gue mikir kebanyakan orang pasti mikir cowok itu lebih gampang untuk selingkuh. Karena waktu kita bahas itu nggak sih, cowok tuh melihatnya tuh fisik. Kalau cewek kan lebih ke perasaan tuh, emosional. Jadi kayaknya kalau emosional itu kan harus dibangunnya lumayan lama gitu kan. Kalau sedangkan cowok kalau fisik tuh cepet gitu. Jadi dia kayak cowok lebih gampang gitu. Lebih nggak mikir kadang-kadang. Lebih nggak mikir, ya nggak sih? Sama ini gue pasti ada tahu. Kalau lo tahu juga, yang gue tahu ya, tapi mungkin nggak semua, tapi kayak cowok tuh biasanya secara tingkat libidonya atau sex level lebih tinggi. Oh iya, daripada cewek. Benar. Nah itu bisa jadi kayak trigger gitu loh buat dia lebih gampang buat jatuh selingkuh kayaknya ya. Karena dia lebih butuh, kayak bener sih, libidonya tuh mungkin lebih tinggi. Jadi kayak ketika ya mungkin pasangannya atau apa nggak memenuhi itu, dia kayak lebih buat selingkuh gitu. Iya kan? Sama ini yang kita sering ngomong kayak kalau cowok selingkuh sampai tidur bareng, belum tentu dia itu pakai hati, cuma fisik doang, kebutuhan fisik. Tapi kalau cewek udah tidur bareng, berarti dia itu udah
udah terikat Pakai secara emosional. Banyak kan kayak stereotip kayak gitu menurut gue. Yang kayak dimana menurut gue ya pokoknya ya lu udah melakukan apapun menurut gue sih ya makanya gue bilang selingkuh itu bukan masalah fisik doang, bisa sama kayak emosional. Lu even kayak udah apa ya, udah pemikiran ya kan, kalau misalkan kita tuh mikirnya tuh kayak ada yang ngomong oh even lu udah mikirin aja lu tuh udah sebenarnya udah selingkuh kecil. Iya, ada yang ya benar. Tapi tuh maksud gue pada akhirnya tetap, maksudnya kayak cowok itu ya banyak lah yang ngomong kayak makanya kenapa cowok lebih gampang selingkuh soalnya tingkat libidonya lebih tinggi. Bukan berarti cewek nggak ada yang libidonya lebih tinggi ya. Ada juga cewek yang hyper, yang kayak memang ceweknya hyper, cowok hyper. Maksudnya kayak sama-sama kayak dia tuh memang punya sex drive yang lumayan tinggi. Jadi ya bisa juga, tapi biasanya generalisasi atau commonnya adalah cowok lebih tinggi daripada cewek. Benar. Makanya ya itu mungkin karena kebutuhan hormon juga kali ya. Jadi mereka lebih gampang lah untuk selingkuh gitu. Tapi bukan berarti itu kita iyakan ya guys. Bukan itu nggak benar. Tapi maksudnya mungkin yang tadi nambahin dari yang Sabrina ngomong, kalau cewek itu mungkin lebih terikat secara emosional, lebih gampang terikat secara emosional. Jadi prosesnya tuh kayak mesti lebih panjang gitu loh, Sa. Jadi biasanya kalau cewek itu udah cinta, biasanya susah move on. Benar. Tapi kalau cewek udah capek atau kayak udah mutusin buat kayak udah deh gue udah gak mau sama lo lagi, biasanya tuh dia nggak nggak akan balik karena dia udah enough gitu. Kayak udah capek nih, tapi biasanya udah bonyok dulu tuh. Tapi dia bakal lebih susah move on ya. Benar. Biasanya kan makanya kan banyak banget tuh memes yang bilang kalau cowok cewek abis putus dan ceweknya nangis, cowoknya udah happy. Tapi 3 bulan setelahnya cowoknya yang nangis, ceweknya yang udah happy, udah kayak ya kan ada memes kayak gitu kan. Benar. Kayak gitu. Nah, sedangkan bedanya sama cowok, banyak yang bilang cowok itu lebih gampang selingkuh karena mereka tuh lebih driven by instinct. Tapi kalau mereka udah nyaman sama satu cewek, biasanya bakal stay katanya gitu. Nyaman ya. Jadi cewek-cewek tuh harus pinter membuat cowoknya nyaman. Ya. Kalau cowoknya udah nyaman tuh katanya udah susah katanya kalau mau pindah ke lain hati. Tapi ya sih, gue bener-bener baru tadi pagi ya gue ngelihat kayak ada satu posan. Ini tuh baru namanya hubungan. Tau gak apa? Jadi fotonya itu ada Hotman Paris, Pak Hotman Paris lagi sakit. Di kursi roda gitu, sebelahnya istrinya. Terus captionnya, no, makanya kalau lagi senang-senang mah cewek lain yang ada di sebelah lu. Tapi kalau lagi sakit lu lihat istri lu, gitu loh. Tapi bete ya sih. Tapi bete sih sebenarnya. Cuman maksud gue ya memang pada dasarnya mau apapun laki-laki tuh kayak in the end dia itu ya bakal jatuh-jatuhnya sama nyaman gitu loh. Kalau lu udah nyaman udah susah, makanya kalau misalkan dia selingkuh sama orang dan dia nyamannya sama yang itu, ya itu udah berat gitu loh. Tapi lu tahu nggak sih yang kayak orang-orang suka bilang ya udah lu bisa selingkuh sama lain, tapi istri aslinya tuh dia nggak mau cerai juga karena sebenarnya dia tuh sayang, dia tetap maunya sama yang istri aslinya, tapi dia tetap mau main-main aja gitu loh. Astagfirullahaladzim. Ya nggak sih, tapi itu bete kan pasti jadi kayak istri aslinya gitu loh. Iya. Maksudnya nggak semua orang. Ya aku rasa nggak semua orang atau bahkan nggak ada sih orang yang mau diduakan. Bener. Atau dijadikan yang kedua. Atau bahkan kayak itu sifat dasar manusia sih. Mau cewek ataupun cowok ya. Iya, gue rasa. Gue inget penjelasan Amar kemarin, Sa. Apa? Bahkan sebenarnya yang dia cerita di agama Muslim pun itu tuh yang dibolehin poligami itu cuman karena ini ada mungkin janda yang kayak suaminya tuh mati di peperangan, jadinya ya orang lain tuh jadiin dia istri kedua ya karena mau menghidupi. Tapi kalau sekarang kan jadi kayak menceng-menceng kemana-mana, jadi kayak lu istri kedua lu yang lebih muda, yang dia nggak butuh bantuan apapun juga gitu loh. Banyak yang menyalahgunakan. Bener. Atau kayak tidak sesuai malah jadinya. Padahal sebenarnya aku yakin kayak semua agama itu mengajarkan yang benar. Iya, dia kayak mau membantu, mau yang jadi lebih baik lah gitu kan. Tapi malah dilencengin ke mana-mana gitu kan. Iya, setuju sih. Jadi kayak apa ya, dari yang kita selalu ngomong tuh juga, maksudnya dari yang selalu kita dengar dan kita ya dengar dari pengalaman orang tuh, pada dasarnya menurut aku kayaknya apa ya, kayak walaupun ada pendukung biologis lah, research apa, tapi intinya menurut gue keloyalan itu atau kesetiaan itu tidak diukur dari gender. Benar. Nggak kayak diukur dari lu cowok jadi lu lebih gampang ya berarti lu sah aja lu selingkuh. Ya nggak gitu juga. Menurut gue in the end kedua-duanya sama gitu loh.
Bener. Kayak nggak ada yang pasti gitu loh. Kayak cowok lebih gampang, kalau cewek lebih setia gitu. Kayak semuanya tergantung gak sih? Itu masalah pilihan sih. Bener. Semuanya tuh pilihan kok guys. Kayak even kayak pada dasarnya kayak lu mau berbuat dosa pun, ya kan, lu mau nggak usah selingkuh deh, lu mau mencuri gitu, itu kan pilihan. Waktu lu mau nyuri, lu kan milih gitu. Gue mau nyuri atau enggak ya, gue tahu nyuri ini dosa. Tapi kalau lu memilih buat nyuri, ya lu berdosa. Mau lu menyuri kecil buat lu kasih lagi atau kayak Peter Pan gitu loh. Oh iya. Yang kalau mencuri kecil, maksud mencuri dari orang yang kaya buat yang miskin kayak gitu. Lu gue tetap jalan itu. Iya, tetap gitu mencuri, intinya mencuri loh, kayaknya enggak kayak gitu. Oh, sama gue kepikiran nih, Sa. Kayak kenapa cowok tuh tadi kita bahas selain hormon dan lain-lain, nyali tau, Sa. Oh, benar. Kayak selingkuh itu menurut gue butuh nyali. Betul. Nah, mungkin kalau cewek-cewek tuh kadang-kadang nyalinya tuh kurang. Oke. Kalau cowok tuh kayak lebih berani gitu. Iya nggak menurut lo? Setuju, gue juga berasa karena sering banget kan orang-orang misalkan ya olahraga ekstrim biasa tuh sama cowok. Soalnya cowok tuh kayak adrenalin junkies gitu loh. Kayak lebih gampang gitu, atau kayak dia lebih pengen adrenalin. Iya. Nggak Dan sih? selingkuh tuh ada orang yang bilang kalau dia selingkuh tuh kayak adrenalinnya terpacu karena kan mungkin masih ngumpet-ngumpet atau gimana. Ada orang yang emang mencari. Iya, biasa gitu. Makanya kalau cewek tuh biasa ya lebih stable ya, kayak lebih kalau gue udah nyaman, gue udah cinta, gue itu kayak lebih emosional, gue sama dia aja gitu. Sedangkan kalau cowok tuh emang bener tuh kayak suka adrenalin ya, nyalinya lebih kencang. Mau explore sana sini lah ya. Explore sana sini, walaupun maksudnya jadi cewek, gue yakin banyak juga cewek yang mau suka, explore sana sini. Cuman mungkin kebanyakan nyalinya kurang ya guys. Dan sama mungkin ada norm sama culture juga lah. Itu pasti efek. Ya tapi ada juga sih cewek yang bernyali juga banyak. Oh iya, banyak. Nah, itu makanya gue juga kayak bilang kayak cowok yang selingkuh, nggak juga, cewek juga banyak. Dan kita punya teman-teman yang kayak suka selingkuh juga ada gitu loh. Jadi nggak ada, maksudnya gender itu bukan parameter lah intinya. Nah, gimana sebagai orang yang sudah berpacaran selama berapa tahun? Ya 8 kali ya, gue udah nggak tahu nih, udah nggak ngitung soalnya kita nggak ada tanggal gitu guys. 8 tahun loh, 8 tahun tuh bisa dikategorikan loyal nggak sih menurut lo? Bisa sih. Iya nggak sih? Nggak, cuman balik lagi sih yang tipe orang kan beda-beda. Tapi menurut gua cobaan tuh pasti datang gitu loh, Sa. Ya nggak sih, kayak 8 tahun. Masa lu kayak nggak ketemu cowok atau cewek siapapun? Mungkin cowok gue juga kayak emang dia nggak lihat cewek siapapun. Ada cewek cantik nih. Iya gitu kan. Cuman ya balik lagi, gue sih kalau prinsip gue ya, kalau cowok gue nggak aneh-aneh, gue juga nggak bakal aneh-aneh gitu nggak sih? Kalau dia tetap kayak yang kita ya hubungannya smooth, maksudnya ya emang ada berantem tapi ya masih di jalannya, dia juga masih baik sama gue, peduli gitu-gitu, gue juga nggak bakal kemana-mana karena tipe gue juga, gue anteng-anteng aja. Kalau lu tuh anteng gitu loh. Tipe orang beda-beda ya guys, beda-beda banget. Tapi ya at least yang tadi Sabrina sempat share ya, selama maksudnya kita tuh mungkin tipe orang yang lebih ya mungkin basic yang tadi kita sempat ngomongin, kalau udah nyaman terus lu nggak aneh-aneh, gue juga nggak bakal mikir aneh-aneh. Bener gitu. Jadi ya balik lagi, mungkin kayak background keluarga juga ada nggak sih, Sa? Bener, background keluarga. Pernah dengar nggak katanya ada yang bilang selingkuh itu gen? Katanya kalau ini gue pernah denger ya, tapi nggak tahu ini bener atau enggak guys, jangan cap aku, jangan judge. Jadi dia bilang kayak gini, iya kalau misalnya bapaknya suka selingkuh biasanya anaknya juga. Tapi menurut gue mungkin ini bukan gen, tapi lebih kayak lu misalnya masih kecil, lu lihat bapak lu suka selingkuh mana-mana, jadinya menormalkan. Iya. Atau bahkan bisa sebaliknya, dia lihat mamanya sedih, dia bisa jadi kayak against. Gitu. Jadi ada dua pilihan gitu. Tapi ada yang bilang gitu, kalau bapaknya orang tuanya suka, anaknya bisa lebih mudah gitu. Mungkin culture kali ya. Jadi jatuhnya kayak culture yang dipelajari di. Jadi bukan gen ya. Kayak bukan gen. Mungkin kalau gen itu gue nggak tahu apakah libido itu diturunkan.
Gue nggak tahu lagi, belum research. Iya, itu harus tanya sama dokter kayaknya. Iya, benar, Apakah benar. kalau menurut gue yang mungkin diturunkan itu? Karena dia ngeliat ya, Iya. dia masih kecil, mungkin dia Dia belajar. lihat, atau bahkan kalau memang sebenarnya mungkin libido itu diturunkan, as in gennya ada, Iya. ya jadi mungkin bapaknya atau mamanya libido tinggi, ya dia juga tinggi, juga jadi tinggi. lebih gampang mungkin ya, nggak tahu ya, correct me if I'm wrong. Iya. Terus kalau ada Tapi- dokter kasih tahu ke kita. Make sense sih, make sense. Tapi lu pernah denger gak sih kayak, Pernah. iya kan? Cuman ya ada juga yang kayak orang tuanya emang suka kayak gitu, terus dia tahu oh itu salah, jadi anaknya tuh bener-bener mau berubah kayak Iya. gue nggak mau kayak gitu, itu juga Banyak. Iya. Ininya pada dasarnya menurut gue semua pilihan sih. Benar. Balik lagi pilihan, komitmen, terus kayak di mana lu dibesarkan dan juga di mana lu belajar, ketemu orang kayak apa, main sama orang kayak apa. Iya itu ngefek Itu juga ngefek banget, ya kan? Kalau lingkungan lu punya manggil Elsie biasa aja, Oh iya, itu kan sering ya terjadi. gila ya. Kalau Iya, manggil Elsie biasa aja, ya menurut dia cuma Elsie aja biasa aja gitu. Iya. Sedangkan buat orang yang nggak biasa atau kayak apaan maksudnya tetap manggil Elsie. Iya. Waktu lagi meeting apa whatever Iya. kayak gitu, mau karaoke buat apa entertainment ya nggak bisa gitu loh. Iya. Gitu loh, menurut gue juga lingkungan penting banget. Jadi kayak surround yourself with the good people, yang bagus, yang mendukung kamu untuk tidak melakukan hal-hal yang melenceng gitu. Bener, karena mungkin tadinya kamu orangnya nggak kayak gitu, tapi karena semuanya kayak gitu ya jadi mau nggak mau kebawa nggak sih? Betul. Setuju. Pokoknya hati-hati ya guys, mau kalian cewek mau cowok, lingkungan tuh harus dijaga dengan baik. Ya, Oke. begitu. Yang penting pada dasarnya ya kita sendiri sebagai individu harus lebih aware dengan hal ini, dan pastinya udah ngomongin dulu dari Iya, awal, dan juga kita tetap harus melakukan hal yang baik ya, which is ya kita tahu untuk menjadi orang yang setia adalah yang benar gitu loh, bukan kayak oh lu selingkuh mau lu chattingan doang, atau bahkan yang suka menormalisasi kayak oh enggak, kalau cowok kan cuman tidur sama cewek cuman fisik doang, enggak selama enggak ada hati, enggak, Pak. Jangan Itu nggak normalisasi banget. Ya. hal-hal seperti itu. Oke? Oke, mungkin kesimpulannya kalian bisa komen kali ya di bawah, menurut kalian jadi cewek atau cowok Atau yang kalian lebih setuju setia? dengan POV konsep kita, atau kalian punya POV yang lain, langsung aja komen dan bawah. chat di bawah. Oke, I think that's all for today's video. Jangan lupa share, subscribe, dan juga follow semua sosial media kita. Kita ada di Instagram, di TikTok, di YouTube, sama di Spotify. Betul, dan jangan lupa buat teman-teman juga kalau ada yang mau sponsor, asin kayak mau produknya di featured di video kita, just let us know. Yang penting kamu adalah women business owned, karena kita support women. Jadi langsung aja kontak ke kita, langsung aja cek di biodata kita di Instagram maupun di YouTube. Langsung aja kita bisa bekerja sama bareng pokoknya buat nextnya. Oke, see you guys another video. Bye.